Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji dan syukur kita sama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersilaturahmi, untuk thalabul ilmi dan yang lain-lainnya dan berdiskusi. Salam dan selawat mudah-mudahan kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak Jamaah Masjid Al-Hikmah yang telah meluangkan waktu untuk hadir di masjid ini untuk kita bersilaturahmi dan berthalabul ilmi. Bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan mungkin saya sharing atau berdiskusi. Saya membaca sebuah buku, judulnya cukup bagus, yaitu ada sekitar 37 ciri suami pembawa rezeki. Judulnya itu setidaknya ada 7 ciri suami pembawa rezeki. Jadi menurut saya sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena kita di sini alhamdulillah, ya. Alhamdulillahnya Pak, pasti jadi suami sekarang. Iya. Menjadi suami, detailnya suami. Nah, oleh karena itu mungkin ini menarik ya kalau kita bahas. Iya. Jadi ciri-ciri yang bagaimanakah ya kan? Suami yang pembawa rezeki untuk keluarganya. Iya. Bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan jangan sampai kita dikatakan, ada yang mengatakan suami, ada yang suami soleh dan ada yang suami yang solehah. Nah, ini ada kata-kata seperti itu. Katanya itu ya, ini mungkin sebagai goyang saja. Kalau suami yang sholatnya, yang ibadahnya di rumah disebut suami yang solehah. Ya, mudah-mudahan tidak, karena saya yakin kalau jemaah kita ini suami yang soleh semuanya. Karena alhamdulillah ya, sholat 5 waktu terutama zuhur, maghrib, isya dan subuh masjid kita selalu terpenuh, selalu penuh oleh jemaah-jemaah. Bapak-bapak jemaah masjid Al-Hikmah yang rahimakumullah. Ciri yang pertama suami pembawa rezeki itu, yang pertama katanya rajin dan taat beribadah. Jadi suami yang rajin dan taat beribadah itu suami pembawa rezeki. Betul. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia. Kenapa nggak disebut suami? Kita manusia. Nah, disebut manusianya yaitu suami. Sebut. Jadi luas pembahasannya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Sewaktu kita masih dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, kita sudah ditentukan ada beberapa hal. Kita sudah bikin perjanjian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, umur kita, rezeki kita, jodoh kita. Nah ini berarti rezeki kita itu sudah ada. Sudah ditentukan rezeki kita itu. Tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Ya, bukan mencari rezeki. Kalau mencari rezeki udah belum ada. Tapi kalau dibilang menjemput rezeki, rezeki itu sudah ada. Nah ini. Jadi dari ayat tersebut, ya, kita harus beribadah, rajin dan taat beribadah kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Terutama sholat. Punten ya, punten. Mudah-mudahan tidak ada sini. Kajian yakin tidak ada sini. Kalau kita ingin barokah hidup kita, rezeki kita dimudahkan untuk menjemputkannya. Yang pertama, punten. As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah pada awal waktu. Ustaz berat, memang berat sholat awal waktu. Godaannya luar biasa. Apalagi kita kerja di kantor, kita sebagai pedagang. Kadang-kadang kita pedagang, pas mau azan, yang pembeli datang. Godaannya gitu. Kita di kantor lagi meeting misalnya, godaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi meeting. Berani ya kita minta izin untuk beribadah? Itu konsekuensi berarti. Berani nggak kita sebagai bawahan atau atasan? As-sholatu ala waqtiha. Kalau sudah mendengar azan, luar biasa. Dan saya, kenapa? Ini punten ya. Ini sebagai renungan. Kenapa orang Arab itu rezekinya melimpah? Coba punten, kalau bapak-bapak yang sudah pernah naik haji, yang sudah pernah umroh di Mekah dan Madinah itu, punten ya. Kalau sudah mendengar azan, yang pedagang tutup, bahkan yang membeli nggak dilayan. Yang sebagai tentara askar di sana juga. Kalau sudah dengar azan, yang dituju masjid. Ternyata salah satunya itu as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Punten. Tapi maaf, tidak sedikit kita kalau sholatnya kebanyakannya akhir waktu. Harusnya awal waktu. Ternyata orang Arab begitu Pak. Kalau lihat apapun profesinya selalu awal waktu sholatnya. Memang berat. Dengar azan langsung. Kadang-kadang godaan yang luar biasa. Kenapa? Setan itu tidak senang. Ya, logika. Kalau kita punya anak buah, ini ukuran manusia. Kalau kita punya anak buah, kalau anak buah kita disuruh menghadap ke kita, awal selalu pertama siap apa? Wadah.
nggak diminta kita berpikir, dikasih. Begitu juga dengan Allah, nggak diminta, tapi langsung diberi, bahkan dilebihkan mungkin. Tapi godaannya luar biasa. Satu. Yang kedua, sholatlah berjamaah. Sholat berjamaah. Kenapa? Nah ini hitung-hitungkan matematik. Kalau matematikan kita, matematik 1 tambah 1 jadi 2. Tapi matematikanya Allah beda. 1 tambah 1 jadi 27. 1 tambah 1 27. Apa maksudnya? 1 makmum, 1 imam. Jadi pahalanya 27. Ustaz, berat. Coba Amanda, Allah memaksakan. Harus dipaksa. Dilatih, ditarbiyah. Harus dilatih. Ya. Itu. Kemudian yang ketiganya, setelah pertama awal waktu, yang keduanya berjemaah, dan yang ketiganya di masjid. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, salah satu daripada tanda kiamat itu adalah orang berlomba-lomba membangun masjid, tetapi jarang memakmurnya, tidak memakmur masjidnya. Boleh bangun masjid, silakan, semewah apa bekan, tapi ingat memakmurnya juga. Ternyata salah satu daripada tanda kiamat itu orang berlomba-lomba, Pak, membangun masjid itu. Bang bagus nak, bang mewah nak, tapi isinya kosong, jarang. Yang isinya apa? Kata Ustadz yang tadi, hanya aki-aki saja. Tapi tidak di sini, punten ya. Di masjid yang lain, Pak. Kalau di kampung saya, punten, ini di kampung saya, masjidnya 2 kali ini. Kalau sholat maghrib setengah sab, kalau subuh 5-an. Masjid 2 kali ini, besarnya. Kenapa? Saya sana jadi imam. Kemana lihat ke belakang nggak ada makmum, cuma segitu. Segitanya tanya kenapa mana makmumnya? Memang segini. Masjidnya bang begah nah. Ternyata tanda kiamat salah satu itu, berlomba-lomba orang membangun masjid, tapi tidak berlomba-lomba memakmurkannya. Nah ini harus kita renungkan, ya. Tapi di Alimah enggak, alhamdulillah. Maghrib, isya, subuh selalu penuh, alhamdulillah. Nah ini enaknya kalau kita di lingkungan di Permata Biru, ya, alhamdulillah. Nah ini rajin dan tahan beribadah kepada Allah, supaya apa tadi? Membawa rezeki gitu. Punten, rezeki itu tidak berupa harta, Pak. Tidak berupa harta, tidak berupa uang banyak. Bapak punya anak soleh dan solehah, luar biasa. Rezeki itu, ya, rezeki. Pertama, yang kedua, bapak punya istri yang solehah, rezeki. Bapak punya tetangga yang soleh dan solehah, rezeki. Tetangga yang baik, waduh subhanallah, rezeki itu. Tetangga, coba di Permata Biru tidak. Coba Bapak kalau lihat di perumahan mewah, real estate, tetangga dengan tetangga tidak saling kenal, bahkan tidak saling tegur. Mungkin yang ini punya harta, yang ini punya jabatan, gengsinya tinggi, jaga gengsi. Yang sakit tidak pernah cuek. Lihat-lihat sudah bendera kuning, bertanya yang meninggal siapa? Nah, ini kita nggak, alhamdulillah. Ada yang sakit kita tengok, kita doakan. Nah ini begitu. Itu rezekinya seperti itu. Tidak hanya uang banyak, orang uang banyak, harta melimpah, tapi sama Allah diuji apa?
seminggu 2 kali kudu cuci darah. Coba kita alhamdulillah, apapun masuk, jengkol masuk, apa masuk, lauk sembarangan sehat. Nah ini ternyata ya. Jadi rajin datang beribadah. Terus bagaimana ini Pak? Ibadah yang istiqomah. Ini yang susahnya itu. Kita ini karena namanya manusia ya punten. Beda dengan malaikat. Kalau beribadah itu kan kalau malaikat standar. Kalau manusia turun naik. Kadang naik, kadang turun. Begitu sebaliknya. Inilah perlu kita bertetangga. Perlu kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Apa kata pepatah? Kalau berteman dengan ahli atau tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Kalau berteman dengan tukang besi, kebagian kecepret apinya. Itu pepatahnya. Maka kita kalau bertetangga kita soleh, insya Allah. Kenapa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengajak, saling mengingatkan. Yang susahnya tadi istiqomahnya itu ibadah kita itu. Istiqomahnya. Karena godaannya luar biasa. Karena setan itu tidak senang, iblis itu tidak senang kalau kita beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu ada rajin datang beribadah kepada Allah. Yang kedua, nah ini. Rajin, ciri suami yang kedua itu adalah rajin dan tekun dalam bekerja. Rajin dan tekun. Apa kata Al-Quran? Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasibmu. Yang mengubah nasibmu kamu sendiri. Kudu rajin, tekun lagi. Gagal adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Lihat pengusaha-pengusaha itu, kalau kita baca, mereka bisa berhasil itu belajar dari kegagalan. Kalau kita, kalau sudah gagal 2 kali, punten kapok. Padahal kegagalan itu adalah pembelajaran yang luar biasa, keberhasilan yang tertunda. Ya, contoh, baca Quran susah sekali karena godaan luar biasa. Punten, banyak di antara, tapi tidak di sini, umur sudah 45 tahun belum bisa baca Al-Quran yang betul atau yang disebut dengan tartil. Masih banyak. Baru bacanya, gimana isinya? Baru bacanya saja masih banyak yang belum bisa. Apalagi remaja-remaja sekarang, Pak, susah sekali. Kalau suruh beribadah, kalau disuruh baca Quran, karena godaannya luar biasa. Teknologi sekarang, kita punya anak itu merupakan amanah dari Allah. Kalau kita salah didik anak kita rajin beribadah, tidak menutup kemungkinan kita yang dulu masuk neraka banding anak kita, karena anak merupakan amanah dari Allah, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama agamanya. Maka kita tidak bosan-bosan, punten, kita tidak bosan-bosan mengajak anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama sholat dan baca Al-Quran. Sholat, kan itu dalam satu riwayat, kalau seorang itu sholatnya benar dan betul,
maka dikategorikan orang yang sukses. Sholat dulu. Ya. Jadi kita punya anak, kenapa? Tidak sedikit pun kita lebih bangga kepada anak kita kalau dia cerdas matematika, IPA, bahasa Inggris, dan teknologi. Tapi kita kalau anak kita dapat nilai agama yang tinggi, kita nggak bangga, biasa saja, santai saja. Anak kita bagus baca Al-Qurannya, anak kita rajin ke masjid, anak kita selalu kemana-mana membuka Al-Quran, tidak dikasih sport, biasa saja. Tetapi lihat, kalau anak kita, padahal itu sama pentingnya, ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus punya ilmu. Barang siapa ingin punya kebahagiaan akhirat juga harus punya ilmu. Dan ingin bahagia dunia akhirat harus punya ilmu. Maka menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Silakan. Tapi ingat. Ingat. Kita ini baru di dunia. Berapa lama? Nggak ada yang tahu. Maka kita perlu evaluasi. Bekal apakah akan saya bawa mudik nanti di dunia? Punten. Kalau mudik, yang misalnya tinggal di Bandung mudik ke Jawa, yang dari Bandung mudik ke Sumatera, kalau nggak punya bekal, berani mudik? Nggak berani. Baru mudik setahun sekali, paling lama seminggu. Ini mudik selama-lamanya. Dan tidak akan kembali ke dunia. Apakah kita sudah punya bekal untuk mudik? Yang tahu jawabannya kita sendiri. Dan nggak akan kembali, Pak. Tidak akan kembali lagi. Kalau sudah mudik ke akhirat itu nggak akan kembali lagi. Mudik ke Jawa ya gitu kan? Mudik ke Subang 2-3 hari seminggu. Kalau nggak punya uang, nggak berani mudik. Padahal sebentar. Ini mudik selama-lamanya. Nah ini mudik selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Ini yang perlu kita evaluasi. Kita bermuhasabah. Kita lepas diri kita. Dan hidup dunia ini ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berapa? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil, remaja. Kalau sudah saatnya, kata Allah, tidak bisa dimajukan dan bisa diundurkan. Nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita yang megang, Tuhan, Rob, saya belum bisa untuk mudik sekarang. Saya belum punya bekal. Bisa negosiasi, tapi Allah nggak bisa nih, nggak bisa ini kok. Iya. Ini, ya. Jadi kalau dilihat dari rajin dan tekun ibadah, jadi apa maksudnya ini? Profesi apapun yang Bapak jalankan, baik pedagang, baik guru, baik pun yang pejabat, niatkan dalam hati, saya bekerja untuk Allah. Allah